Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mutiara Putri. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, dan faktor penghambat perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah di masyarakat dan bersifat umum. Bisa berupa teknologi, budaya, pendidikan, ekonomi. Bukan terjadi di individu atau keluarga tertentu. Jadi, perubahan sosial adalah segala sesuatu yang terjadi di masyarakat secara umum. Nah, perubahan sosial tidak mungkin terjadi begitu saja. Tentu ada faktor pendorong dan penghambat. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu. Faktor pendorong. 1. Sifat stratifikasi terbuka. Nah, sistem ini berupa pengelasan, di mana seseorang bisa naik turun kelas sosial. Contoh, di Indonesia, seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke kelas menengah ataupun kelas atas, bagaimana individu itu masing-masing. Nah, yang kedua adalah kontak dengan kebudayaan lain. Contohnya, di Yogyakarta dan Bali bisa lebih maju dari Kabupaten Ciamis. Karena apa? Karena mereka lebih sering berkontak langsung, seperti orang asing itu datang ke Yogyakarta dan Bali dan ataupun sebaliknya. Sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan kebudayaannya. Dan yang ketiga, pendidikan maju. Contohnya, lulusan SD dan lulusan S1 pasti berbeda dalam hal pekerjaan. Nah, oleh pendidikan, seseorang bisa berubah. Yang keempat, masyarakat heterogen, atau bisa disebut bermacam-macam. Semakin banyak atau semakin bermacam-macam masyarakat, baik suku, budaya, agama, dan lain-lain, semakin gampang untuk berubah. Di Ciamis ada masyarakat Sunda dan Jawa. Nah, di mana orang Sunda harus bisa berbicara atau mengajari sedikit-sedikit bahasa Sunda ke orang Jawa, agar orang Jawa terbiasa ada di tempat tersebut. Yang kelima, ada orientasi masa depan, di mana semua orang harus punya cita-cita dan tujuan hidup. Dan yang keenam, ketidakpuasan masyarakat. Contoh, pada zaman Presiden Soeharto, masyarakat mendorong sistem pemerintahan dari otoriter menjadi demokrasi. Itu adalah faktor-faktor pendorong sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor penghambat sosial. Yang pertama adalah sikap tradisional, di mana seseorang masih mempercayai hal mistis. Bisa dicontohkan seperti pada malam Jumat Kliwon, masyarakat di pedesaan ataupun di pelosok masih mempercayai hal-hal gaib dengan memberikan sesajen, ataupun ada seseorang yang sedang membangun rumah ataupun jalan, pasti ada saja yang memberikan tumbal berupa ayam ataupun hewan-hewan lainnya untuk dijadikan sesajen. Nah, yang kedua ada primordialisme dan etnosentrisme. Nah, kalau primordialisme adalah sikap bangga seseorang, bisa dibilang so atau angkuh. Dan kalau etnosentrisme adalah melecehkan budaya orang lain. Contohnya, aku cantik, kamu jelek. Nah, itu belum tentu. Yang ketiga, ada stratifikasi tertutup. Setiap orang tidak bisa naik kelas sosial. Contohnya, seseorang yang terlahir miskin pasti sampai kapanpun dia akan miskin. Dan sebaliknya, sampai anak cucu buyut pun seperti itu.
Yang keempat adalah prasangka berlebihan terhadap hal yang baru. Jadi seperti suuzon, belum apa-apa sudah suuzon duluan. Nah, yang terakhir adalah terisolasi dari masyarakat, jauh dari pusat kota, bisa disebut pelosok, yang jauh dari peradaban. Itu susah untuk terjadinya perubahan. Karena apa? Karena tidak ada masuk keluar orang ke dalam. Dan sarana prasarananya pun juga kurang, pembangunannya juga kurang. Jadi bagaimana bisa maju? Itu adalah faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.